Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak untuk yang hari ini, untuk yang kelas pencemaran udara minggu ke-10 ya kita akan membahas yang pertama adalah uji partikulat debu. Jadi kemarin kita sudah membahas uji partikulat gas SO2, NO2 sama NH3 itu ya, dengan metode dia menggunakan impinger. Nah, kalau yang uji partikulat debu ini dia namanya menggunakan high volume air sampler. Jadi bentuknya kayak apa ya? Ini kayak panggangan barbeque ya menurut Ibu ya. Jadi bentuknya kayak rumah-rumahan panggangan barbeque ini namanya adalah high volume air sampler. Di mana prinsip kerjanya daripada high volume air sampler ini dia itu udara dihisap. Ini di sini ada filter ya. Seperti yang dilihat di di B ini penyangga filternya. Kemudian D, ini yang di dalam sini adalah media filter. Nah, jadi udara itu kan dihisap melalui pompa vakum. Nah, udara yang dihisap melalui pompa vakum ini di sini melalui sebuah filter. Kalian kan tahu ya kalau partikulat debu itu bentuknya seperti ya pasir tapi lebih kecil lagi daripada pasir gitu loh. Jadi kalau kita kasih filter di situ dia akan tertahan di sini di filternya ini. Nah, jadi dia udara ambien itu dihisap melalui filter ini, melalui HVAC ini ya, HVAS ini, kemudian dihisap masuk, udara akan melalui sebuah filter di mana partikulat debu akan berkumpul di filter tersebut, ya kan? Nah, kemudian pada ini menurut SNI ini ya, kalau kita mau mengambil partikulat debu, itu kita menggunakan metode gravimetri. Nah, metode gravimetri ini mungkin kalian sudah mengenalnya di kimia dasar, mungkin ya, saya juga nggak tahu, itu dengan cara membandingkan berat sebelum dan sesudah. Nah, berat apa yang dibandingkan di dalam high volume air sampler ini? Kalau di dalam high volume air sampler ini, yang dibandingkan adalah berat filter awal. Jadi sebelum partikulat debu ini masuk ke sini ya, tertahan di sini. Dan kemudian adalah yang terakhir adalah berat filter akhir. Jadi dikurangi berat filter akhir, yaitu berat di mana berat filternya sendiri ditambah dengan berat partikulat debu yang menempel di filter tersebut, kan? Di filter tersebut dengan dikurangi berat filter awal, hanya filternya saja berapa. Nah, dari berat itu diubah ke konsentrasi dengan cara mengkonversi dibagi dengan volume contoh uji udara. Jadi itu dikonversi sebagai sebuah konsentrasinya yaitu mikrogram per kemarin N apa? Normal ya, bukan Newton ya. Normal meter kubik. Jadi berapa banyak massa di dalam suatu volume contoh uji udara, berapa banyak massa partikulat debu gitu ya kalau kita mau mengartikan gitu di sini. Oke. Nah, bagaimana sih cara mengambil contoh uji dengan menggunakan high volume air sampler ini? Jadi yang pertama filternya diletakkan di dalam filter holder ini ya. Kemudian dia harus menempatkan lokasi HVAS-nya ini harus diletakkan sesuai dengan metode penentuan lokasi titik ambien. Nanti kita akan bahas setelah ini bagaimana kita menentukan lokasi untuk mengambil udara ambiennya ya. Kemudian kita menyalakan alat uji ini dan catat waktu serta tanggal. Kemudian kita juga harus membaca laju alir ya. Laju alir, pembacaannya harus diteruskan ya. Kemudian catat temperatur dan tekanan baromatik atau kita menggunakan barometer ya. Jadi kita harus terus ada uh, ada termometer dan juga ada barometer untuk mencatat tekanan dengan temperaturnya. Nah, sambungkan pencatat waktu ke motor untuk mendeteksi kehilangan waktu karena gangguan listrik dan kita bisa memantau terus laju alir. Jadi misalkan kalau misalkan ada gangguan listrik, kita akan bisa tahu gitu, oh kapan dia ada gangguannya. Nah, kemudian kita melakukan pengambilan contoh uji ini dibiarkan selama 24 jam. Nah, selama kita mengambil 24 jam itu, kita harus terus membaca laju alir,
temperatur sama tekanan barometernya itu minimal 2 kali ya. Jadi kalau misalkan 24 jam mungkin per berapa ya, per 8 jamannya atau per 10 jamannya, itu pokoknya harus ada minimal 2 kali catat gitu ya. Nah kemudian, jika hanya pembacaan awal dan akhir yang dibuat, maka asumsikan bahwa perubahan pembacaannya linier. Jadi kita harus melihat gimana sih pembacaan itu berubah setiap waktunya ya. Nah, kemudian kita mencatat semua pembacaan, laju alir, temperatur, kemudian dikumpulkan hingga semua data terkumpul hingga bisa kita olah gitu datanya. Setelah itu kita memindahkan filter secara hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena di sini sudah ada banyak partikulat debu yang menempel kan ya, dan partikulat debu kalau sekali disentuh filternya mungkin bisa jatuh partikulat debunya sehingga bisa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya begitu. Jadi lepas filter dari partikulat, lipat filternya ya kan, kemudian kita sudah mengambil filternya, kita lipat filternya sesuai dengan partikulat yang tertangkap di dalamnya itu, kemudian kita tempatkan lipatan filter itu di dalam aluminium foil, dan kemudian ditandai untuk diidentifikasi. Oke, untuk ini kita lanjut ke part 2 aja ya.